SPO2 nya dropnya 3% toh. Iya. Kan kamu lihat ini dulu. Kalau meh nanda ini tuh loh dok. Iya, dropnya lebih dari 3%. Lebih dari 3%. Lebih dari sama dengan 3%. 3% ke atas itu udah bisa kita tandain ininya. Iya. Apa namanya ini? Yang bagian snore. Keterangan. Bukan, yang snore kan atasnya ini. Ini kan kalau digeser-geser kan ini hipopnu, bawahnya lagi kan obstruktif apnu, mix apnu, sentral apnu. Nah, kalau antara yang sentral sama yang perifernya ini, hipopnu sama obstruktif apnu kan perifer. Iya. Sentral apnu kan ini kan 1, 2, ini kan yang sentral. Iya. Nah, itu bergantung dari chest abdomennya, dia ngembang apa enggak. Ini kalau misalnya dia masih ada pengembangan dada kan masih ada pengembangan dada, nggak flat gitu loh dok. Berarti bukan Nah, sentral. berarti bukan. Terus kita ini kan kalau digeser gini tuh ada angkanya toh dok. Signal dropnya kan 50%, berarti kan di bawah 90% toh. Ini benar hipopnu. Hipopnu. Nah ini aku kurang cek apa, pokoknya tak lihat dia RDI-nya banyak udah. Nih ini kan juga tahu 50%. RDI itu yang mana ya dok? RDI hipopnu tambah apnu per jam. Oh, yang indeks itu ya. Kan ada apnu hipopnu indeks, ada yang RDI juga toh. Nah ini kan signal dropnya 83%, berarti kan kurang dari 90. Iya, Benar, dia hipopnu. masuknya hipopnu. Terus yang perlu dilihat lagi secondnya nih loh, detiknya. Durasinya harus lebih dari 10 detik. Ya. Jadi siap dok. Nih, ini hipopnu juga. Ini kan 77%. Kan? Terus ada lagi kondisi kayak mana ya? Udah ya, saya ini tak lewatin ya. Aku nggak usah cek semua. Ini Pak Jem dok. Dalam dokter? Pak Iya, Jem. Jamie. Jem Bettencourt itu kan. Terus kemarin itu yang tak lihat, ini kan sampai turun ya. Ini sinar dropnya bahkan sampai 7%, kan cocok tuh dok. Aku biasanya nggak kabeh, pokoknya sampling aja lah. 7 durasinya hipopnu. 27,1 toh 5%, dropnya kan dia sampai 5%. Iya. Ya udah berarti dia hipopnu benar. Oh. Terus kondisi kayak gini nah ini kan, ini kan dia ada bangunnya, ada aerosolnya. Aerosolnya itu berkaitan sama hipopnunya. Ini kan dia habis turun toh sampai 90 ya kan. Terus ini dia ada aerosol itu ininya berubah kan, gelombang EEG nya berubah. Terus habis itu dia ini kan masih gerak-gerak terus tuh dok. Terus ini kalau ini dia sih nggak berubah sih, biasanya tuh dia berubah turun atau tetap. Nah ini kan aerosol nih, udah gue tandain kan. Dia sesuai sama ini habis breathingnya, habis kesulitan bernafas. Nah terus ini tuh bisa kita anggap sebagai rera yang respiratory effort karena ininya loh dok. Karena hipopnu. Karena hipopnunya yang pas ininya, karena dia kan agak sempet bangun kan, tapi dia nggak sampai bangun sih ini. Nah ini pasiennya kan nggak sampai bangun tuh. Ya Raisa deng, Rera harus bangun deng, lupa. Kalau ini cuma aerosol, kalau aerosol kan dia nggak sampai bangun. Ini kan masih tetap sama toh. Apa yang ini ya, aku lupa ya saya. Pokoknya yang sampai bangun itu bisa dibilang dia Rera. Jadi terbangun-bangun sampai wake karena ada effort breathingnya. Ini 60%. Nah, ini kan wake ya. Ini kan wake kan pasiennya. Tuh, bangun toh terusan. Nah, ini dia kan pas turun tuh dok sampai 89 tuh. Nah, ini bisa kita anggap ini sebagai rare. Dia sampai bangun, terus wake. Padahal kan awalnya kelihatan kan masih 2 kan. Oh iya betul. Ya. Terus habis itu, kalau yang Pak Jem ini nggak ada remnya. Nah, kemarin tuh nggak isi rem. Saya kalau yang stage line sih insya Allah bisa identifikasi. Kan? Kalau rem itu yang dilihat yang Pak Tria ya coba. Nah ini kita udah. Wes buka ya. Apa gerakan matanya? Tapi gerakan matanya ini kayak gini.
gerakan matanya persis kayak gini. Iya. Nah terus nanti kita lihat yang atasnya. Atas. Bentar. Oh, saututnya. Ini loh dok, foto. Iya. Oh itu. Kamu kalau nggak ini pasiennya nggak gerak-gerak ya. Dia lebih tenang ini tidurnya. Efisiensinya lebih bagus daripada Pak Jem. Jadi dilihat yang bagian eye sama videonya gitu dok. Eye sama ini juga loh. Oh iya. Jangan lupa ya, Oh, EG-nya iya. juga mau lihat. Nah, mana tadi aku bilang? Nih ya dok, ini soalnya elek sing fotonya kayak sebenarnya. Nah ini kan perpindahan dari 2 ke 3. Jadi dia masih ada slip spindle-nya, masih. Ini kan K komplek toh. Iya. Ini K komplek tuh masih 2 toh. Ini juga masih K komplek. Ini perpindahan dari 2 ke 3. Ini udah paham toh? Ini slip spindle-nya, ini K komplek ya toh ya. Iya, terlihat Betul, ini kelihatan. Terus kita di situ. melambat ya. Nah dia jadi tambah gede-gede gelombangnya. Tambah Tambah renggang. gede, tapi masih banyak slip spindle-nya juga masih ada. Tapi ini udah masih K komplek. Ini kan mau pindah nih. Nah, nih lihat beda kan? Sama yang sini. Iya dok. Nah, ini mau pindah. Nggak apa-apa, ini langsung rubah jadi 3 tuh nggak apa-apa dok. Nah, ini gede-gede, tapi K kompleknya udah mulai tinggal satu-satu. Ini kan gede, bukan K komplek kalau yang ini ya. Lebih renggang. Lebih renggang, beda. Yuk. Gerak pokoknya. Cek. Ini kan ada signal drop. Nih, contohnya ya dok. Ini kan signal dropnya 31%. Iya. Tapi SPO2-nya kan nggak drop. ada. Nah, berarti kan bukan. Siap, Benar ya? Paham dok. Kadang itu dia ngedetek sendiri. Kadang kita harus bedain satu-satu. Terus toh, nah ini kan masih 3 ya. Ini udah mulai gerak sedikit. Yang mata. Tapi pasiennya masih tidur. Enak lagi lihat videonya. Ini masih 3. Tuh. Nih, ini kan beda toh dok. Sebenarnya tuh mau lihat mungkin sama kayak K kompleks tadi ya, antara 2 ke 3, tapi dilihat depan belakangnya. Kalau depan belakangnya dia masih lebar-lebar, diisi 3 aja nggak apa. Ini kan sautut banget nih, panjang toh. Nek K kompleks kan dia cuma sedikit. Ini kan dari sini toh dok. Iya. Walaupun masih ada slip spindle loh, itu nggak masalah karena kan namanya gelombang dia kan campur kan. Cuma kita cari yang paling gedenya. Nah ini kan udah mulai gerak nih yang mata, kelihatan ini. Nah ini udah mulai nih. Iya. Nih. Kanan kiri gitu. Oke. Nah gelombang yang di atas ini kok gelombangnya beda dok, nggak 3 banget. Nah kamu baca PPT ku yang dapat dari, biasanya kita kasih kok ke residen yang slip. Nah itu pada saat rem yang di sini itu bisa sautut, bisa gelombangnya itu kayak gelombang alfa tapi kecil-kecil. Kalau yang pas dia bangun gelombangnya kan alfa ya, yang 9 sampai 10 Hz gitu loh. Cuma dia tinggi. Nah ini lebih pendek-pendek, tidak terlalu tinggi. Tapi ini tuh, ini kan bukan gelombang sautut. Iya dok. Gelombangnya hampir mirip alfa. Tapi di sini ada gerakan matanya tuh. Kanan kirinya ada. Ini kan masih ada kan. Kalau masih ada kamu misalnya ini nggak ada, tadi di sana ada, terus habis sini masih ada. Yang tadi yang di tengah-tengah yang nggak ada itu mau kasih rem itu nggak apa-apa. Ini kan ada, ini ada, ini nggak ada. Tapi ini mau kasih rem itu nggak apa-apa dok. Jadi tetap kamu harus lihat depan sama belakangnya. Iya dok. Itu sih kemarin yang remnya masih belum pas. Siap. Nah habis itu ini mulai berubah lagi nih, kan dia habis ada arousal ya. Ini kan ada arousal, tapi pasiennya kan nggak bangun toh. Terus ini kan cocok ya, 3% dia signal dropnya 44, masih masuk hypopno toh. Siap. Nah mulai muncul kan
Beda toh, komplek yang ini sama yang 3 tadi. Ya, berbeda toh. Iya, toh. Fotonan aja nanti nek misalnya mbok sesuai yang udah tak ini. Kalau ini bener ini komplek. Kalau dia lebih panjang, misalnya dari sini sampai sini gitu loh. Nah itu yang gelombang sawtut tadi. Sawtut. Masuknya di 3 kan. Nek di sini kan 3 sama 4 jadi 1 di N3. Nih, ini komplek, ini full spindle. Bisa tau beda ini? Siap, bisa deh. Nih, ini komplek, full spindle. Nek misalnya bingung, ini tuh gerak-gerak aja. Ini kan bisa digedein, bisa dikecilin. Oh alah, iya. Nih, diklik ini ya, disesuaiin aja. 2 itu paling banyak. Jadi kalau kamu bingung, isi 2 aja. Siap dong. Nah, nanti nomor disesuaikan, kan kelihatan dong kan lama-lama kayak gini. Ji. Ini nggak komplek kan? Terus yang ini. Yang Pak Tri Irianto masih buat? Sampun dong ta.